Kembali lagi di Ajang Sana, ngobrol asli seputar wisata Jogja. Mas Asik, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai generasi milenial dan juga pariwisata khususnya di Kabupaten Bantul, kayaknya kalau cuma berdua itu nggak rame ya. Siap. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua tamu yang tentunya tidak asing lagi untuk pemirsa yang ada di rumah. Langsung saja kita sapa, sudah ada Bapak LS Don Charles yang merupakan Kepala Seksi Promosi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Pak, apa kabar? Baik Mbak, selamat sore. Sehat ya? Sehat. Sehat, semangat tentunya? Harus selalu semangat Mbak. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih untuk Bapak LS Don Charles yang sudah hadir di Ajang Sana hari ini. Dan tentunya satu lagi, sudah ada tamu yang sudah hadir di Ajang Sana, yaitu ada Bapak Oni Wantara, selaku tenaga ahli DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng Rawuh Bapak, terima kasih banyak sudah hadir. Apa kabar, Terima sehat? kasih, alhamdulillah sehat. Waduh, ini berarti saya paling cantik sendiri ya di sini ya hari ini ya. Oke. Tadi untuk Pak LS Don Charles dan juga Bapak Oni, hari ini kita berbicara mengenai pariwisata Bantul dan peran generasi muda. Ini menarik sekali ya, karena generasi muda ini sepertinya belakangan ini banyak sekali diperbincangkan, generasi milenial dan juga milenial. Tadi juga udah ngobrol banyak sama Mas Asik ya, Iya. Mas Asik ya. Ini sebelum kita ke bapak-bapak sekalian, saya ke Mas Asik dulu. Mas Iya. Asik, untuk saat ini, apakah menurut Mas Asik ini Kabupaten Bantul khususnya sudah menangkap transformasi berwisata yang mungkin dari mall, dari sebuah tempat yang tertutup sekarang sudah menuju ke alam atau back to nature. Nah, kalau menurut Mas Asik sendiri bagaimana? Untuk pemerintah Bantul. Iya, betul. Ya, untuk pemerintah Bantul atau daerah Bantul saya kira sudah cukup menangkap, tapi belum maksimal saya kira. Oke, Seperti kenapa yang- belum maksimal? Nah, mungkin nanti butuh support ya dari Iya. Pak Jo maupun dari Oke. Mas Oni ataupun dari sektor lain. Saya tadi udah bercerita banyak sih bagaimana pasca pandemi ini saya kira healing tourism saya kira akan menjadi tujuan utama yang bagus. Nanti dari generasi muda bagaimana bisa mendorong Oke. teman-teman yang ada di desa khususnya nanti bisa menangkap peluang ini Iya. kan gitu. Dan mudah-mudahan anugerah Tuhan Iya. di Bantul dengan alam yang bagus, Betul. terus Potensi-potensi yang sudah ada ya. masyarakatnya bagus, SDM-nya juga ramah dan lain Iya. sebagainya, ini bisa dimaksimalkan Betul. oleh teman-teman muda untuk meningkatkan lagi apa Oke. yang sudah ada saat ini gitu Mbak. Oke, itu kalau menurut Mas Asik ya. Coba kita langsung tanya ke Bapak LS Don Charles atau Pak Jo. Wah, yang saya disapa dengan Pak Jo. Pak Jo, kalau tadi Mas Asik sudah mengeluarkan pendapat bahwa sebenarnya pemerintah Bantul ini sudah sangat maksimal begitu, tapi tentunya masih banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan kemajuan pariwisata di Kabupaten Bantul. Nah, kalau menurut Pak Jo sendiri, ini kan ada pergeseran tren nih Pak, mulai dari masyarakat sekarang yang suka sekali dengan wisata alam, apalagi saat pandemi seperti ini. Nah, kalau menurut Pak Jo sendiri, ini bagaimana nih? Apakah pemerintah Bantul ini apakah sudah siap atau sudah cukup menangkap tren ini? Oke, terima kasih Mbak Angun. Untuk daerah Bantul sendiri ya, Iya, Kabupaten khususnya, Bantul, kita tahu bahwa Bantul memiliki potensi yang sangat bagus dan beragam. Iya. Mulai dari wisata alam, ada pantai, ada goa, ada air terjun, Betul. terus ada wisata budaya juga ada, wisata kuliner, Banyak. itu juga sangat-sangat banyak. Jadi sebenarnya potensi-potensi ini kami sebagai pemerintah itu kan sebagai katalisator, sebagai fasilitator untuk teman-teman di pelaku pariwisata atau teman-teman di masyarakat untuk dapat bagaimana bergerak atau menggerakkan perekonomian di masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam Riparda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah di Provinsi DIY, jadi di Bantul itu sudah dibagi beberapa wilayah, Oke. perwilayahan istilahnya itu, untuk menentukan fokus atau apa yang menjadi tren di kawasan tersebut. Katakanlah wisata Parangtritis dan sekitarnya, Pantai Parangtritis dan Depok itu sebagai wisata keluarga. Iya. Depok itu ada wisata Dirgantara, Pantai Kuaru, nah, itu ada wisata keluarga dan juga ada kalau nggak salah penangkaran tukik juga di situ ya, ada di situ. Terus misalnya daerah Kasongan, Tembi, Bukir Sari,
itu kan bisa ditemui potensi-potensi untuk kriya. Oleh karena itu segala potensi ini jika pemerintah sudah memfasilitasi seperti ini dan masyarakatnya bergerak, apalagi sekarang pemuda ya. Iya. Nah, pemuda ini kan istilahnya modalnya, modalnya itu kan modal kreativitas, Betul. ya, dan inovasi, ya kan. Sekarang ini modal-modal seperti itu yang sangat-sangat di zaman sekarang ini menggerakkan perekonomian masyarakat melalui ekonomi kreatif ya. Iya. Jadi Kementerian Pariwisata kita bahwa ada Kementerian Pariwisata dan juga ekonomi kreatif di 16 subsektor itu. Kalau memang itu digerakkan di Yogyakarta, sudah ada potensi dan juga sudah ada SDM yang anak-anak muda tadi, para pemuda itu, saya kira Jogja ini akan berkembang sekali dalam sektor pariwisatanya ya. Oke, baik, ternyata ini sudah ada koridor-koridornya ya, sudah dispesifikasi juga oleh pemerintah begitu untuk pariwisatanya khususnya juga yang ada di Kabupaten Bantul. Ya. Kalau menurut Pak Jo sendiri, ini pariwisata dan juga generasi milenial, ini kaitannya seperti apa? Apakah memang kedua ini tidak bisa dipisahkan begitu Pak Jo? Kalau sekarang kita bicara pariwisata, tentu tidak lepas dari generasi milenial ya. Generasi milenial kita tidak bisa lepas dari TI atau digital. Teknologi atau digital. Ya, teknologi digitalnya itu. Karena apa? Dari penduduk Indonesia yang 274 juta ya, kita bahwa itu pengguna internetnya itu sekitar 202 juta. Oke. Dan pengguna medsos itu 170 juta. Wow. Dan paling banyak yang menggunakan itu adalah generasi milenial atau generasi Z ya. Oke. Nah, di mana kita tahu bahwa itu secara DNA, secara genetik mereka tuh dilahirkan sudah mengerti teknologi. Ya, lihat aja anak-anak sekarang ya. Ya, bayi aja dikasih HP dia sudah ngerti. Betul. Tidak perlu diajari lagi. Itu makanya saya bilang secara genetik kayaknya anak-anak sekarang generasi Y ini yang memang terlahir sudah dengan kemampuan seperti itu. Nah, dan potensi yang besar ini, potensi pengguna media sosial yang besar ini, itu kalau kita arahkan itu untuk tujuan promosi pariwisata, kita bisa tahu Bu, impact-nya itu seperti apa. Pasti akan sangat besar dan sangat luas ya. Kan generasi Z ini atau generasi milenial ini, itu salah satu cirinya itu mereka tuh suka komunikasinya lebih terbuka. Karena komunikasi lebih terbuka, mereka tuh cenderung senang untuk mengumbar privasinya. Ya, seperti itu loh kalau kita baca di literatur tuh bahwa generasi Z itu kecenderungannya memang seperti itu. Ya, mereka ke objek wisata langsung mengambil spot yang bagus, langsung upload di medsosnya. Serba konten ya Pak sekarang ya. Karena itu ya itu peluang yang besar ini kalau kita manfaatkan dengan baik, tentu akan menjadi media promosi yang bagus untuk pariwisata. Oke, setuju sekali. Memang kayaknya kalau kita lihat begitu ya di sosial media ini para generasi muda ini sangat luar biasa keterbukaannya. Setuju banget. Termasuk saya juga ini Pak Jo, kalau misalnya saya di tempat wisata yang bagus begitu, pasti tidak ketinggalan harus selfie dan minimal upload di IG story gitu. Baik, terima kasih untuk Pak Jo. Coba kita ke Pak Oni. Pak Oni, di tengah era digital yang begitu luar biasa. Nah, kalau menurut Pak Oni sendiri ini kolaborasi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena saat ini berarti ada pariwisata, lalu juga ada peran anak muda dan juga digital. Nah, ini kolaborasi seperti apa yang harus dilakukan Pak Oni? Jadi kalau biasanya dulu itu orang mau membuka sesuatu itu kan biasanya tanya pada orang pintar. Padahal sekarang kan orang pintar itu tidak cukup hanya melihat objek kemudian apa yang ada disajikan. Sekarang orang pintar itu harus melihat selera pasar. Setuju. Pantai Parangtritis kalau gitu-gitu aja dia akan ditinggalkan oleh pantai lain yang punya objek yang baru. Oh, baik. Kemudian apa yang dilakukan? Orang pintar tadi itu harus melakukan riset. Ketika kita mau buka sebuah tempat harus riset. Yang kedua, setelah itu riset, kira-kira kita posisinya mau di mana? Marketnya, ceruk pasarnya apa? Siap. Harus jelas begitu. Harus jelas, gitu konsepnya. Nah, kenapa kok harus kaitan dengan anak muda? Nah, anak muda itu kan orangnya biasanya tuh mencari sesuatu yang baru.
kreativitasnya tinggi, Suka tantangan ya Pak? inovatif. Inovatif. Apakah pernah kita tuh berpikir bahwa sebuah sungai dengan batu-batu besar menarik, tapi dengan pengambilan gambar yang bagus, orangnya tertarik untuk datang ke sebuah objek wisata berupa sungai dengan batu-batu besar. Tinggal dikasih tulisan. Tulisan itu menarik orang untuk datang. Nah, Iya. itu tadi anak muda senang dengan mengungkapkan dia kemana-mana. Ini sebetulnya peluang. Artinya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah satu, dia menggunakan orang pintar, dan orang pintar itu perguruan tinggi. Kita punya- Akademisi ya. betul, kita punya sekian puluh perguruan tinggi di Jogja. Betul. Mari kita lakukan riset bersama. Kira-kira objek wisata di DIY itu akan dibawa kemana dengan segmen-segmen tadi. Karena kalau tadi disampaikan rencana induk pariwisata yang diperbarui kemarin, yang ujungnya adalah kesejahteraan, maka kondisi Jogja dengan geografisnya ini sangat-sangat mungkin untuk mensejahterakan masyarakatnya. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Dan harta karun Jogja itu ada dua, satu kekuatan intelektual, sumber daya, yang kedua adalah sumber daya alamnya. Kita tuh bersyukur dengan dua itu. Iya. Ada saudara kita yang punya sumber daya alam bagus tapi kurang SDM. Iya. Ada teman yang SDM-nya bagus nggak punya sumber daya. Nah, kita bersyukur di Jogja kita punya itu. Jadi kolaborasi yang dilakukan adalah pertama dengan perguruan tinggi orang pintar, yang kedua dengan komunitas. Oke. Karena yang bisa mempromo itu biasanya komunitas. Bisa kita lihat sekarang Goes. Orang Goes ke sebuah bukit di foto kemudian jadi tren di kalangan Goes, yuk kita Betul. ke sana. Iya. Awalnya bukan objek wisata, akhirnya jadi tempat wisata. Iya. Nah, jalur Luna Maya contohnya ya. Nah, itu bagian. Jadi kolaborasi itu harus dilakukan komunikasi dengan komunitas dan perguruan tinggi. Oke, setuju sekali ya. Berarti memang peran komunitas ini sangat penting begitu ya Pak ya. Memang kalau kemarin kita bisa flashback sedikit gitu ya. Ketika pandemi masuk ini sepertinya bersepeda menjadi salah satu tren. Tidak hanya olahraga tapi ini juga menjadi salah satu tempat atau salah satu kegiatan untuk refresh begitu ya Pak ya. Jadi setuju sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Oni bahwa memang kekuatan dari akademisi dan juga komunitas ini menjadi bagian yang penting untuk mempromosikan suatu destinasi wisata. Luar biasa. Terima kasih Pak Oni. Kita ke Mas Asik. Tadi Mas Asik di segmen pertama saya juga penasaran sekali. Kenapa anak-anak muda yang notabene seperti Mas Asik ini begitu peduli dengan pariwisata khususnya yang ada di sekitar teman-teman dari Karang Taruna ini. Silakan Mas Asik. Ya gini, karena memang di Jogja ini dikenal dengan kota pariwisata ya. Salah satu julukannya ya. Julukannya otomatis. Saya kira untuk sebagai pengungkit ekonomi di kalangan masyarakat khususnya di generasi muda, saya kira sektor ini masih menjadi sektor yang cantik generasi muda untuk berkecimpung di dunia itu. Harapannya teman-teman yang sudah beraktivitas pariwisata di Jogja tidak keluar Jogja, dan mereka mengembangkan desanya. Artinya mereka beraktivitas dan ada mata pencarian di sana, khususnya di sektor pariwisata. Saya kira dalam tanda petik jangan sampai orang-orang SDM yang tadi diceritakan oleh Pak Oni, SDM yang limpah yang di Jogja, yang sangat sangat banyak dengan ya pinter-pinter lah orang-orang Jogja itu malah keluar dari Jogja. Keluar dari Jogja. Ini yang saya harapkan mereka dapat berkontribusi di desanya masing-masing. Itu sih. Karena ya mau nggak mau sektor pariwisata masih menjadi sektor yang cukup baik untuk teman-teman berkreativitas dan bermata pencaharian di sana. Betul, karena memang sektor ekonomi ini menjadi salah satu roda penggerak ekonomi di Yogyakarta, begitu ya. Oke, baik. Mungkin saya tambahkan ya. Jadi ada dua kementerian yang mungkin masuk. Satu adalah Kementerian Desa Tertinggal. Dia dengan BUMDes-nya itu sangat potensial digerakkan oleh teman-teman Karang Taruna. Jadi ada beberapa BUMDes yang bergerak di bidang wisata itu dikelola teman-teman Karang Taruna. Belum dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, dia sangat mendukung anak-anak muda yang untuk bergerak di bidang pariwisata. Oke, baik. Ini masih sangat seru untuk perbincangan kita hari ini, tapi kita harus break sejenak. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.